Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Septina dengan NIM 1811310004, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Media Massa. Langsung aja ke pertanyaan yang nomor 1. Apa itu media massa? Sebelum itu kita ketahui terlebih dahulu arti dari dua kata tersebut. Yang pertama itu media, yang kedua itu massa. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang memiliki arti tengah atau perantara. Sedangkan massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang memiliki arti kelompok atau kumpulan orang yang tak terhitung jumlahnya. Canggara berpendapat bahwa media merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Dan pengertian media massa itu sendiri adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak dengan menggunakan alat komunikasi seperti radio, surat kabar, film, televisi. Adapun menurut Del Vito, media massa adalah alat komunikasi yang menyampaikan pesan, gagasan, informasi dengan menggunakan alat pemancar atau sinyal. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa media massa adalah alat perantara yang digunakan oleh massa dalam berhubungan satu sama lain. Lanjut ke yang nomor 2 itu, pertanyaannya, apa perbedaan pers konvensional dengan pers online? Nah, media konvensional atau media cetak merupakan media yang terbit setiap hari secara terus-menerus dengan bentuk tulisan yang mengandung unsur 5W+1H. Serta media cetak memiliki audiens yang terbatas. Berita pada media konvensional disajikan dalam berbagai bentuk seperti artikel, tajuk, picture, dan lain-lainnya. Media cetak biasanya berisikan informasi yang terperinci, lengkap, dan panjang. Kualitas jurnalisme konvensional seperti surat kabar dalam menyampaikan berita sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di dalam media itu sendiri, seperti wartawannya, penulisnya, pemimpinnya, serta redaksinya. Nah, sedangkan media online merupakan ruang pemberitaan yang memadukan antara teknologi komunikasi atau internet dan jurnalisme konvensional dalam suatu ruang yang disebut dengan jurnalisme online. Surat kabar pada pers online memiliki kelebihan khusus, yakni menyediakan halaman atau ruang yang luas bagi suatu konten berita yang akan dianalisis secara mendalam dan memiliki ruang penulisan yang berkualitas. Selain itu, jurnalisme online lebih dipilih oleh masyarakat karena memiliki keunggulan lebih dari media konvensional, yaitu lebih murah, langsung, cepat, dan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan juga memiliki fitur multimedia. Dan media online menyampaikan berita secara cepat dan singkat. Lanjut ke yang nomor 3. Apa makna manajemen? Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu manage, yang berarti mengusahakan, mengelola, mengatur, dan mengurus. Manajemen dapat diartikan sebagai sebuah proses pekerjaan meliputi pembuatan rencana, pengorganisasian, dan pengendalian anggota organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, sekarang itu penjelasan beberapa unsur manajemen. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan
apa saja yang harus disusun untuk setiap jenjang waktu, harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dari sesuatu perusahaan media massa tertentu. Dalam perusahaan media massa, suatu perencanaan harus dilakukan secara teratur serta telah mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagai petunjuk untuk menuju proses berikutnya. Nah, yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yaitu suatu kegiatan dalam membuat struktur organisasi beserta dengan tujuannya masing-masing, sehingga nantinya antar individu maupun kelompok yang bertugas pada bidangnya masing-masing dapat saling mempengaruhi, juga bisa bekerja sama. Tujuan pengorganisasian dalam perusahaan media massa adalah untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil dan mempermudah pengawasan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, dalam media massa, pengorganisasian meliputi penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Lanjut ke yang C, itu actuating, yaitu suatu tindakan yang dilakukan sebuah organisasi untuk mempengaruhi anggota dalam sebuah organisasi tersebut atau sebuah perusahaan tertentu agar berusaha dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya telah ditentukan. Yang D, controlling, yaitu suatu kegiatan pengawasan pada perusahaan termasuk juga perusahaan media massa. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan dari langkah-langkah yang dilakukan agar tetap sesuai dengan perencanaan yang telah diputuskan. Dengan adanya proses pengawasan, pemimpin perusahaan media massa tetap dapat menjaga daya tarik perusahaannya. Nah, yang terakhir itu evaluating atau penilaian, yaitu aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, dengan adanya penilaian, maka akan dapat diketahui kekurangan dan kelemahan sehingga dapat direncanakan cara memperbaikinya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah ataupun kurang dalam penyampaian tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.